Sekarang kita ada di WA Farm. Di hari yang cerah ini, saya ingin berbagi serba-serbi tentang entok. Jadi hal-hal yang saya ketahui, saya ingin bagikan pada kesempatan perjalanan kali ini. Sambil kita menuju ke lokasi tempat saya bekerja, saya akan ingin membagikan segala sesuatu yang saya ketahui tentang entok ini, yang mungkin juga bisa berguna buat para peternak entok atau pembudidaya entok yang lainnya. Apa itu? Yaitu yang pertama, apa yang menyebabkan entok itu malas makan. Kadang-kadang ini kan terjadi di dalam entok-entok kita gitu ya. Kita bisa melihat entok itu kurang makan. Nah, kalau ini berjamaah, maksudnya itu entoknya itu bukan cuma satu atau dua kayak gitu. Bisa jadi sebagian besar di antara mereka itu ada makanan, terus kemudian males untuk makan kayak gitu. Nah, itu bisa jadi yang pertama disebabkan karena kurang minum, dehidrasi. Ada beberapa di tempat-tempat peternak itu mungkin ya karena tidak terurus sehingga makannya minumnya itu sembarangan kayak gitu. Bahkan ada yang dilepas begitu aja entok-entoknya itu. Nah, ini yang seringkali juga entok itu mengalami kurang minum karena di tempat itu nggak ada yang bisa diminum, sehingga entok-entoknya itu mengalami dehidrasi yang cukup parah, dan itu bisa menyebabkan entok itu jadi malas makan. Yang kedua yaitu entok-entok tersebut itu kekurangan protein. Nah, makan makanan yang bergizi itu sangat diperlukan gitu, tapi terkadang di banyak tempat pembudidaya itu mereka itu kekurangan suplai makanannya, sehingga saya pernah melihat di tempat pengembang biakan entok itu entoknya itu dikasih makan terong atau dikasih makan kedebok gitu. Kedebok itu batang pisang itu dibelah terus kemudian ya itu dicaca-caca kayak gitu sebagai makanan daripada entoknya itu. Dan itu yang menyebabkan entok-entok tersebut itu akan kekurangan protein. Itu bisa menyebabkan entok itu jadinya males makan kayak gitu. Terus juga kekurangan daun-daun segar. Nah, daun-daunan itu juga dibutuhkan ya. Entok itu kita kasih daun kemangi itu juga suka, daun kangkung itu mau, kita kasih daun ketela akan jadi lahap, dan itu semua bisa menolong entok-entok kita itu untuk supaya asupan gizi mereka itu tercukupi sehingga mereka bisa makan dengan lahap. Nah, kalau mereka entok-entoknya itu makan dengan lahap, tentu aja tumbuh kembangnya itu menjadi lebih terjamin. Nah, berikutnya kalau misalnya cuman kita lihat 1-2 kayak gitu ya, bisa jadi kenapa itu entok itu malas makan. Bisa jadi entok tersebut dalam keadaan yang sakit. Entok yang sakit ya tentu aja nafsu makannya akan menjadi turun. Nah, sebab itu para peternak atau pembudidaya ini mesti harus jeli ya, melihat apa yang menjadi penyebab daripada entoknya itu kurang makan. Apakah karena kurang minum, apakah karena pakannya itu kurang protein, apakah kekurangan sayur-sayuran hijau ya kan, atau sakit. Dan ini memiliki ciri-ciri yang berbeda, dan peternak mesti harus jeli untuk boleh melihat itu semua. Nah, ini yang bisa saya bagikan berkaitan dengan entok yang malas untuk makan. Nah, berikutnya yaitu apa sih manfaatnya entok-entok kita itu dijemur gitu ya. Jadi ada area-area yang terbuka yang kena sinar matahari langsung. Apakah ada beda entok
yang kita biarkan dalam keadaan tidak kena sinar matahari dengan entok yang terkena sinar matahari kayak gitu. Tentu aja ada bedanya gitu ya. Khususnya entok jantan itu. Entok jantan itu kalau terpapar sinar matahari gitu ya, ya tentu aja tidak sepanjang hari ya. Kalau sepanjang hari ya akan menimbulkan masalah juga gitu ya. Nah, entok kalau misalnya pas panas juga dia akan secara insting itu mereka akan menepi mencari tempat-tempat yang teduh kayak gitu. Nah, perlunya ada area-area yang terbuka yang kena sinar matahari langsung itu akan membuat entok-entok kita itu lebih aktif untuk bergerak. Nah, tentu aja entok yang aktif bergerak itu menunjukkan bahwa entok-entok tersebut itu sehat gitu ya. Nah, berikutnya entok akan lebih rajin untuk berkembang biak mengawini entok-entok yang betina itu, karena mereka sehat kan, makan jadi lebih cukup, lebih lahap kayak gitu karena terpapar sinar matahari. Sehingga entok-entok yang khususnya yang laki itu akan lebih rajin untuk mengawini entok-entok betina, dan sebagai akibatnya kita akan mendapatkan telur-telur atau anak entok yang pada akhirnya keluar dari telur yang udah dierami itu juga akan bertambah banyak kayak gitu. Nah, entok yang terpapar sinar matahari itu akan menjadikan entok itu seperti yang tadi saya ngomong, menjadi sehat. Nah, karena sehat maka makannya itu menjadi banyak. Karena makannya banyak, maka apa? Tumbuh kembangnya juga bisa maksimal. Sehingga berat entok itu bisa mencapai bobot maksimal. Sehingga kalaupun harus dijual semisal seperti itu, ya akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik kayak gitu. Nah, itulah manfaat daripada entok-entok kita yang berjemur, atau kita punya area-area yang terbuka sehingga entok bisa terpapar sinar matahari khususnya waktu pagi hari. Yang lain yang bisa saya sampaikan yaitu kapan sih entok-entok betina itu bertelur. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu saat siang kita datang ke sana, loh kok tiba-tiba telurnya itu sudah bertambah kayak gitu. Lah sebenarnya itu jam berapa toh entok itu bertelur itu? Lah menurut penelitian atau survei yang dilakukan itu kira-kira mungkin jam 4.30 sampai 6.30. Antara durasi waktu itulah biasanya entok-entok itu bertelur gitu. Jadi di pagi hari itu mereka bertelur. Nah, terus kemudian mereka mencari makan dan lain sebagainya. Tapi kira-kira waktunya itu 4.30 sampai 6.30. Itulah kira-kira menurut survei ya, kebanyakan itu entok-entok itu bertelur di dalam kurun waktu itu. Nah, sekarang kita akan saya akan berbagi gitu ya mengenai kadang-kadang kita bisa melihat ya entok yang kita punya itu kenapa kok telurnya sedikit gitu ya, rata-rata bisa 15, 16 kayak gitu. Tapi yang ada sebagian besar entok itu cuman di bawah 10 gitu. Apa kira-kira yang menjadi penyebab gitu? Nah, mungkin yang bisa menjadi penyebab entok kita itu bertelur sedikit atau tidak maksimal itu disebabkan karena satu, mungkin bisa jadi entok kita itu kita biarkan secara liar gitu ya. Jadi kita bebaskan kayak gitu, sehingga tanpa kita tahu, tanpa kita sadari, entok-entok kita itu mengkonsumsi air cucian itu ya, air sabun atau air yang ada
kandungan deterjennya itu masuk ke dalam tubuh entok, dan itu bisa berpengaruh pada produksi telur yang ada. Nah, itu sangat berpengaruh. Kadang-kadang kita biarkan kan entok kita, terus kemudian entok itu pergi ke kali, ke sungai kayak gitu, dan di kali atau sungai itu tanpa kita sadari ternyata banyak sekali kandungan sabunnya, kandungan deterjennya, ya B berapa itu ya. Nah, itu sangat berbahaya sebenarnya buat entok ini. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kita ingin mencegah hal itu, ya alangkah baiknya kalau entok-entok yang kita punya itu kita taruh di kandang tersendiri, kita kasih minum sendiri, sehingga kita bisa tahu entok kita itu minum itu apa yang diminum, apa yang dimakan. Kalau kita biarkan bebas liarkan kayak gitu, maka kita sendiri juga nggak tahu, ya kan, apa yang diminum, apa yang dimakan. Itu kira-kira yang pertama ya. Jadi penyebabnya adalah kebanyakan konsumsi air cucian atau air deterjen. Yang kedua yaitu makan yang sembarangan. Sembarangan dalam artian ya memang gizinya terbatas, bahkan tidak jarang. Kadang-kadang kalau misalnya ke entok kita biarkan liar kayak gitu ya, itu karet itu bisa masuk ke dalam tubuh entok, atau plastik-plastik yang kecil-kecil itu bisa masuk ke dalam tubuhnya, dan ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang entok. Terus kemudian telurnya itu nggak bisa maksimal. Telurnya itu harusnya telur entok itu lebih besar gitu ya daripada telur ayam, tetapi di dalam banyak kesempatan karena kita biarkan entok kita itu tumbuh dengan liar, berkembang dengan liar, kita biarkan pagi kita bukain tempatnya, terus kemudian entok itu cari makan sendiri ya, mengkais-kais makanan di tempat sampah dan sebagainya. Nah, tidak jarang entok tersebut itu makan karet, makan plastik-plastik yang kecil itu di dalam tubuh mereka, dan ini akan mempengaruhi telur yang dihasilkan oleh entok-entok tersebut. Nah, berikutnya juga bisa jadi mungkin entok yang kita punya itu memang sudah tua ya, sehingga masa-masa keemasannya itu sudah lewat, sehingga kita mendapati jumlah telurnya itu sedikit. Nah, mana yang terjadi, seperti apa yang terjadi ya, masing-masing peternak pembudidaya bisa mengkira-kira ya, kira-kira kalau misalnya hasil produksi telurnya itu sedikit, kira-kira apa sebab? Mungkin tua, umurnya sudah tidak produktif lagi ya. Kalau itu ya harusnya solusinya dipotong, dijual ya, supaya ada regenerasi kayak gitu. Kalau makannya sembarangan ya mulai dipikirkan bagaimana, apakah kita bisa mendapatkan asupan-asupan untuk entok-entok kita supaya lebih baik lagi kayak gitu. Nah, kalau misalnya kena kebanyakan air cucian ya sebaiknya memang dikandangkan ya kan, supaya lebih terjamin daripada entok-entok kita, sehingga bisa menghasilkan telur yang baik, telur yang maksimal besarnya, dan pada akhirnya akan menjadi anak-anak entok atau entok-entok yang baru yang juga akan baik. Itu yang saya bisa bagikan dalam kesempatan kali ini. Terus berikutnya ini berkaitan dengan entok yang sakit ini. Nah, kadang-kadang kita juga waktu beli itu kita tidak menyadari gitu ya, bahwa orang-orang yang saat kita beli entok itu di pasar, kita kepingin budidaya kayak gitu, kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya, yang kita beli itu sebenarnya adalah entok yang sedang dalam keadaan sakit, kondisinya sakit gitu. Nah, yang ada di pasar itu kadang-kadang mereka itu pinter gitu ya, dikasih ramuan-ramuan sehingga terlihat entok itu seger gitu. Ketika kita bawa pulang, entoknya lemes-lemesan dan sakit, terus gak mau makan. Nah, beberapa hari kemudian mati kayak gitu. Nah, itu yang berkait dengan
pembelian kita. Itu yang juga saya alami ketika saya budidaya ayam yang kemarin tuh. Jadi dari pasar saya bawa, ya saya kira semua sehat gitu. Ternyata enggak ya. Mesti harus dikarantina dulu, mesti harus dipisah-pisahkan dulu sebelum kita campur. Nah, kalau kita campur semua yang sehat pun bisa jadi sakit. Sehingga pada akhirnya bukannya untung, tapi buntung malah yang kita dapat. Berikutnya, kenapa kok entok kita itu sakit kayak gitu? Bisa jadi tempat entok tersebut atau kandangnya itu nggak terkena sinar matahari. Sinar matahari sangat berguna buat entok. Nah, apabila kekurangan sinar matahari, ya bisa jadi cepat atau lambat entok-entok kita itu akan mengalami penyakit. Dan seringkali sinar matahari itu juga membunuh bibit-bibit penyakit gitu. Nah, tempat entok yang kekurangan sinar matahari itu juga bisa menyebabkan entok-entok kita itu menjadi gampang sakit gitu. Karena apa? Tempat itu menjadi lembab. Ya, karena tempat itu lembab, maka bakteri dan bibit-bibit penyakit itu akan berkumpul dan berkembang biak di sana, yang pada akhirnya akan menyerang entok-entok kita, sehingga entok-entok kita menjadi sakit dan pada gilirannya akan mati. Nah, berikutnya yang bisa menyebabkan entok itu kita sakit itu yaitu pergantian musim. Nah, di dalam pergantian musim itu seringkali juga entok-entok itu ada beberapa, sekalipun entok adalah binatang yang kuat daya tahan tubuhnya itu ya. Tetapi sekuat apapun kalau cuacanya itu ekstrim, itu akan mempengaruhi tumbuh kembang daripada entok kita. Entok kita bisa jadi gampang sakit. Apalagi cuaca seperti yang di tempat saya ini, yang saya alami ini. Siang hari panasnya luar biasa kayak gitu. Tapi malam hari dinginnya itu luar biasa. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang bisa menyebabkan entok kita itu sakit dan tidak jarang berakhir dengan kematian. Nah, itu kira-kira serba-serbi tentang entok ini yang saya ketahui dan saya bagikan kepada penonton WA Farm ini. Ya, mudah-mudahan di antara penonton apabila ingin berbudidaya, ingin berternak entok, apa yang saya bagikan itu semoga bisa menjadi pengetahuan dasar, pengetahuan awal, sehingga kita bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang buruk itu kita bisa deteksi dari awal kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya berharap semua yang udah menonton channel ini mendapatkan rezeki, dimudahkan pekerjaannya, dimudahkan rezekinya, ya keluarganya baik-baik saja. Dan apabila dirasa channel ini berguna, mohon untuk bisa meninggalkan komentar di bawah, sehingga channel ini juga bisa makin berkembang, makin maju, dan saya pun boleh mendapatkan manfaat darinya. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih.